Ya, ada pendemo yang ex HTI itu paling victim dan nyalahin orang lain ya. Jadi seorang pendemo ini ditangkap pihak kepolisian dikarenakan tidak memiliki SIM namun mengendarai motor, namun demikian dia playing victim dan mengatakan bahwa pihak polisi adalah maling. Dan kita dengarkan ya, atau tonton videonya. Maling! 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 Silakan Pak, ikuti aturan Pak. Tunjukkan surat-suratnya, kami akan melakukan penindakan. Orator tolong jaga ucapannya, semua ucapan Ibu akan kami gunakan. Dilarang melawan, kami menegakkan aturan yang lintas. Itulah tadi ya menyebut polisi maling ya ketika mengambil kunci motornya barangkali gitu ya, dan tidak terima sehingga menuduh bahwa polisi adalah maling. Iya, pengacara Pak Joko Widodo mengatakan bahwa Roy Suryo tidak saja mempolitisasi isu ijazah palsu Pak Jokowi, namun demikian juga mengkriminalisasi Pak Jokowi dengan hoaks dan fitnah begitu ya. Dan coba kita lihat videonya. Mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu sudah dihentikan. Jadi laporan mengenai adanya ijazah Pak Jokowi yang palsu itu sudah dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana apapun, sehingga dapat disimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang. Ketika seorang pelapor melapor sesuatu, diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan, sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Nah, ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak Polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai, penyelidikannya kan nggak mungkin lanjutin dong ke penyidikan, dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan. Ya, itulah tadi pengacara Pak Joko Widodo yang mengakui terjadi kriminalisasi kepada Pak Joko Widodo oleh Roy Suryo CS begitu ya. Namun demikian, Dr. Tifa mengakui dikriminalisasi, padahal sebetulnya yang mengkriminalisasi adalah Dr. Tifa Rismond dan teman-temannya, dikarenakan Pak Joko Widodo tidak punya persoalan, namun demikian dicari-cari masalahnya. Dan inilah pernyataan Dr. Insya Allah apa yang kita semua sampaikan pada hari ini akan disiarkan di seluruh dunia, bukan hanya di seluruh Indonesia, karena kita menggunakan media sosial itu bahkan sampai ke 7 benua pun mendengarkan suara kita. Sampai Antartika. Saya sedikit memberikan laporan bahwa saya bersama diaspora internasional di 11 negara, kami sudah membuat surat sampai ke PBB, sampai ke Amnesty International, sampai ke Komnas HAM Internasional. Jadi ini yang langkah yang kami lakukan untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran yang dibuat oleh Joko Widodo. Ya, sebetulnya yang menghancurkan tatanan adalah Dr. Tifa yang selalu menuduh dan menfitnah tanpa adanya suatu dasar pelanggaran apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Namun demikian karena faktor kebencian, sehingga Dr. Tifa dengan seenaknya saja mengkriminalisasi Pak Joko Widodo. Pengakuan kriminalisasi Dr. Tifa dan kawan-kawan adalah sinyal face auto
pemuritanyanisme begitu katanya ya, dan ia mengaku orang-orang yang dikriminalisasi, padahal Pak Jokowi tidak pernah mengkriminalisasi. Pak Jokowi hanya melaporkan karena namanya dia dijatuhkan ya, difitnah, dikatakan ijazahnya palsu, dicari-cari kesalahannya dan lain sebagainya, sehingga Pak Jokowi juga meminta perlindungan kepada negara alias pihak kepolisian bahwa dirinya melaporkan atas tuduhan-tuduhan yang bersifat hoax alias tidak berdasar. Dan inilah pernyataan Dr. Tifa. Dr. Tifa, Roy Suryo, Rizal Fadila, dan Rismond Sianipar. 4 orang, 4 latar, tapi nasib sama. Dikriminalisasi karena bicara. Mereka ini bukan politisi, bukan perusuh. Mereka hanya rakyat yang berani menggunakan nalar. Mengapa mereka diincar? Karena mereka membongkar sesuatu yang terlarang. Mereka mewakili generasi sadar narasi, dan itu berbahaya bagi orang yang ingin mengendalikan pikiran rakyat lewat algoritma. Saat ini kita menuju era apa? Demokrasi prosedural sudah lewat. Yang ada sekarang, kita menuju era cyber authoritarianism. Pasal pidana jadi senjata, sensor digital jadi pagar. Narasi dikurasi oleh mesin, dikendalikan oleh elit. Itulah tadi pernyataan Dr. Tifa yang mengatakan bahwa telah dikriminalisasi oleh Pak Joko Widodo. Padahal Pak Joko Widodo tidak pernah yang namanya mencari-cari kesalahan orang ya, apalagi menfitnah dan sebagainya. Pak Jokowi lah yang selalu difitnah, dicari-cari kesalahannya. Namun demikian orang-orang seperti dia playing victim begitu ya. Pengakuan Dr. Tifa terjadi pembungkaman kasus ijazah dan kriminalisasi. Ini sungguh suatu hal yang lucu begitu ya. So-soan begitu ya Dr. Tifa ya, pakai bahasa Inggris lagi. Padahal masih baca teleprompter ya, sombong sekali begitu ya. Dan kita dengarkan pernyataan dari Dr. Tifa. Yang saya hormati para pemimpin dunia, rekan-rekan akademisi, media internasional, dan seluruh warga dunia yang mencintai keadilan. Hari ini saya berbicara bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai bagian dari komunitas global yang menjunjung tinggi kebenaran, kehormatan, dan integritas intelektual. Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tengah menghadapi krisis moral yang sunyi namun sangat menentukan. Bukan krisis yang ditandai oleh perang atau kekerasan, melainkan oleh pergulatan antara kebenaran dan kekuasaan, antara nurani akademik dan tekanan politik. Inti dari persoalan ini adalah sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendasar. Benarkah seorang mantan Presiden Republik Indonesia pernah menjabat dengan ijazah akademik yang tidak otentik? Pertanyaan ini bukan serangan pribadi, bukan fitnah, bukan pula manuver politik. Ini adalah panggilan moral dan konstitusional yang diajukan oleh kami para akademisi, peneliti, dan intelektual yang menjalankan tanggung jawabnya untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran. Namun hari ini, kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip kami adalah kami sedang menegakkan kebenaran. Kami tidak bertindak sembrono, kami tidak menyerang, kami menggunakan pendekatan akademik, dan motivasi kami adalah menjaga kehormatan Republik. Ini adalah contoh nyata dari penindasan terhadap para whistleblower. Sebuah presiden berbahaya, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi demokrasi di seluruh dunia. Kami tidak meminta dunia untuk campur tangan. Kami hanya mengundang dunia untuk menyaksikan, untuk mencatat, untuk mendengarkan. Karena kebebasan akademik dan hak untuk berkata benar adalah nilai universal dan dilindungi oleh undang-undang internasional. Dan ini tidak terikat oleh batas negara. Kami memohon kepada sahabat-sahabat kami di PBB, di universitas-universitas dunia, di organisasi hak asasi manusia internasional, beri ruang bagi kasus ini. Sadari bahwa harga dari diamnya suara nurani jauh lebih mahal daripada ketidaknyamanan politik sesaat. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar walau itu pahit. Dan dalam tradisi keadilan global, kita mengenal ungkapan, lengkung semesta moral itu panjang tapi ia condong menuju kebenaran. Semoga ia kali ini condong ke sini, dan semoga saatnya adalah sekarang. Saya perkenalkan kuasa hukum saya, salah satu dari 62 kuasa hukum yang sedang bersama dengan kami, Bapak Abdullah Al-Katiri, Sarjana Hukum
hukum untuk memberikan poin-poin penting secara undang-undang.